Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia sehingga kita masih dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampuh mata kuliah pedagogik, dan yang saya hormati teman-temanku semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang psikologi perkembangan peserta didik. Dengan saya selaku moderator Indira Ramadi dan rekan-rekan saya ada Ayu Maharani, Rahmawati Silvi Aziza, Ummu Hanifah, Zakia Rindita Septa, Niken Hani Marcelena, Dimas Adi Bima, Adam Goni Ar-Rashid, dan Tesha. Jadi peran guru dalam mengembangkan psikis siswa yang mencakup aspek internal dan eksternal itu sangat penting, karena siswa yang dihadapi oleh seorang guru mempunyai latar belakang budaya dan pendidikan yang berbeda, baik internal maupun eksternal. Maka seorang teknis sebagai pendidik tidak mungkin mengancam mereka tanpa memperdulikan semua perbedaan tersebut. Penguasaan guru terhadap psikis siswa sangatlah penting, karena bagi seorang guru yang melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar dengan potensi dan kreativitas yang ditentukan, maka proses belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien. Dengan pembahasan kali ini, kelompok kami menggunakan kualitatif. Metode kualitatif ini adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks. Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial. Yang kedua yaitu menggunakan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka atau library search. Pengumpulan data dengan mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Studi kepustakaan suatu studi yang digunakan dalam diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada pengertian dari perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan itu apa sih? Jadi, istilah perkembangan itu berarti serangkaian perubahan-perubahan yang progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan juga pengalaman. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai dia lahir sampai ia meninggal, berlangsung secara sistematis, progresif, dan juga berkesinambungan, baik menyangkut fisik, jasmani, maupun psikis.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian perkembangan psikologi peserta didik. Perkembangan berkaitan erat dengan proses belajar, karena pada intinya, baik perkembangan maupun belajar mengacu kepada perubahan apa yang telah dipelajarinya, baik dari segi jasmani maupun rohani yang diaktualisasikan melalui tingkah laku. Sedangkan psikologis yaitu berkaitan erat dengan kejiwaan seseorang. Psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa yang diamati melalui tingkah laku. Jiwa adalah daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak, yang menjadi penggerak dan pengatur bagi seluruh perbuatan-perbuatan sebagai hasil proses belajar yang memungkinkan oleh keadaan jasmania, rohania, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa perkembangan psikologis adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri individu sebagai hasil proses belajar dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan psikologi siswa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan psikologi perkembangan peserta didik. Menurut Halim Purnomo, menyebutkan berikut ini merupakan tujuan mempelajari psikologi perkembangan peserta didik. Yang pertama, kita dapat memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia yang mempunyai ciri-ciri universal atau umum yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Kemudian selanjutnya, mempelajari karakteristik atau ciri-ciri perkembangan peserta didik baik secara fisik, kognitif, maupun psikososialnya. Selanjutnya, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahap atau masa perkembangan tertentu. Kemudian, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Kemudian yang terakhir, mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang seperti kenakalan-kenakalan, kelainan dalam fungsi inteleknya, dan lain sebagainya. Nur Hafizatur sendiri menyebutkan bahwa tujuan mengetahui psikologi perkembangan peserta didik ini bermaksud agar seorang guru dapat berhati-hati dalam mengajar peserta didik sehingga anak didik dapat diperlakukan sebagai manusia biasa dan bukanlah sebagai anak kecil. Dengan mengetahui kondisi ini, maka proses kegiatan belajar mengajar KBM dapat berjalan secara efektif dan efisien dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan psikologi siswa yang berbeda-beda. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat psikologi perkembangan peserta didik. Menurut Novi Asyiratun Nabawiyah, psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam ruang lingkup psikologi, ilmu ini termasuk psikologi khusus. Karena psikologi perkembangan mempelajari kekhususan daripada tingkah laku individu. Oleh karena itu, terdapat beberapa manfaat yang mendasarkan penyelenggara pendidikan dengan psikologi perkembangan, antara lain yang pertama, membantu kita mengetahui apa yang diharapkan dari anak dan kapan harapan itu muncul. Tiap anak pasti memiliki harapan dan juga keinginan pada dirinya sendiri. Maka dari itu, sebagai seorang guru, hendaknya kita mewujudkan keinginan dan juga harapan yang ia miliki dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap peserta didik. Keberagaman perilaku pada peserta didik membuat kita harus memberikan respon atau penanganan yang tepat pada masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Tujuan pembelajaran mencakup 3 aspek, yaitu tujuan untuk mencapai keberhasilan kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Namun, hendaknya kita juga selalu memperhatikan psikologi atau kejiwaan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, membantu kita memahami karakter siswa dalam mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta didik. Potensi yang ada pada diri peserta didik pasti berbeda-beda.
Bagaimana cara kita menggali dan juga mengetahui serta mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik agar peserta didik semakin maju? Yaitu memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik agar supaya peserta didik melakukan perubahan perkembangan yang lebih baik serta optimal. Selanjutnya, memotivasi belajar peserta didik dengan cara memberikan hadiah ataupun memberikan pujian saat peserta didik melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya yaitu berinteraksi secara baik dengan peserta didik dan juga disenangi. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan ice breaking berupa permainan agar peserta didik dalam belajarnya tidak mengalami suntuk ataupun bosan. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya. Dan yang terakhir agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi oleh anak. Periodisasi perkembangan psikologi peserta didik. Menurut Ashworth Crouch, ciri-ciri psikologi yang dipandang terdapat pada anak-anak umumnya adalah pengalaman keguncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk sifat trots atau sifat keras kepala. Atas dasar ini, ia membagi fase perkembangan menjadi 3, yaitu yang pertama ada fase anak awal, dari umur baru lahir hingga 3 tahun. Pada akhir fase ini terjadi trots pertama, yang ditandai dengan anak sebagai pembantah atau menantang orang lain. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran akan kemampuannya untuk berkemauan, sehingga ia ingin menguji kemauannya itu. Dan yang kedua yaitu fase keserasian sekolah, dari umur 3-13 tahun. Pada akhir masa ini timbul sifat trots kedua, di mana anak mulai serba membantah lagi, suka menantang kepada orang lain, terutama terhadap orang tuanya. Gejala ini sebenarnya merupakan gejala yang biasa sebagai akibat kesadaran fisiknya. Sifat berpikir yang dirasa lebih maju daripada orang lain, keyakinan yang dianggapnya benar, dan sebagainya, tetapi yang dirasakan sebagai keguncangan. Dan yang ketiga yaitu fase kematangan, dari umur 13 sampai 21 tahun, yaitu mulai setelah berakhirnya gejala-gejala trots kedua. Anak mulai menyadari kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihannya yang dihadapi dengan sikap sewajarnya. Ia mulai dapat menghargai pendapat orang lain, dapat memberikan toleransi terhadap keyakinan orang lain, karena menyadari bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama. Masa inilah yang disebut dengan masa bangkitnya atau terbentuknya kepribadian menuju kematangan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan dalam psikologi. Menurut Kemali Syarif tahun 2017 menyebutkan prinsip-prinsip perkembangan dalam psikologi, yakni yang pertama adalah perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau disebut dengan never ending process. Maksudnya, perkembangan berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai mencapai kematangan atau masa tua. Setiap individu pasti mengalaminya melalui fase atau tahap perkembangan secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Perkembangan yang progresif dialami individu sejak dia lahir sampai dia masa remaja. Setelah itu, pada usia dewasa, perkembangan tersebut tetap stabil tetapi mengalami penurunan, dan pada usia dewasa sampai akhir di kehidupannya. Lalu yang kedua adalah semua aspek perkembangan saling mempengaruhi.
Maksudnya, setiap aspek perkembangan individu ini, baik fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial, satu sama lainnya saling mempengaruhi. Terdapat hubungan atau korelasi yang positif di antara aspek tersebut. Apabila seorang anak dalam pertumbuhan fisiknya mengalami gangguan seperti sering sakit-sakitan, maka dia akan mengalami pemberhentian dalam perkembangan aspek lainnya, seperti kecerdasannya kurang berkembang dan mengalami kelabilan emosionalnya. Demikian juga sebaliknya, anak yang sehat akan mengalami perkembangan yang lancar. Walaupun ada kasus-kasus tertentu pada masa perkembangan seperti yang dialami anak cacat atau anak yang berkelainan. Lalu yang ketiga yakni perkembangan mengikuti pola. Maksudnya perkembangan terjadi secara teratur atau mengikuti pola arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan dan tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Contohnya, untuk berjalan saja, seorang anak harus dapat berdiri terlebih dahulu. Dan berjalan merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya, yaitu berlari ataupun meloncat. Lalu yang keempat adalah perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangan yang terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda, atau ada yang cepat, ada yang lambat. Umpamanya, yang pertama, otak mencapai bentuk ukurannya yang sempurna pada umur 6-8 tahun. Yang kedua, tangan, kaki, dan hidung mencapai perkembangan yang maksimum pada masa remaja. Dan yang ketiga, imajinasi kreatif berkembang dengan cepat pada masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Maksudnya, prinsip di sini dapat dijelaskan dengan contoh, yakni yang pertama, sampai usia 2 tahun, anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya, menguasai gerak-gerak fisik, dan belajar berbicara. Yang kedua, pada usia ketiga sampai 6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial atau belajar bergaul dengan orang lain. Yang keenam, yakni setiap individu yang normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan, mulai dari bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, dan masa tua. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami hal tersebut atau tahapan-tahapan tersebut. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, prinsip ini berpendapat bahwa usaha belajar bergantung pada tingkat kematangan yang dicapai oleh anak. Hal ini berarti bahwa tidak ada gunanya melakukan usaha belajar kalau yang bersangkutan belum matang untuk melaksanakan usaha tersebut. Ini juga berarti tidak perlu memaksa anak di usia dini untuk belajar membaca sebelum kematangannya untuk belajar membaca datang. Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perhatian yang serius. Selanjutnya yakni peran psikologi pada cara belajar peserta didik. Yang pertama, memahami siswa sebagai seorang pelajar dalam mencari jati dirinya termasuk dari serangkaian proses belajar yang sudah dialami. Lalu yang kedua, mampu memilih pola pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang baik. Yang ketiga, mampu menetapkan capaian pembelajaran yang baik melalui proses, bukan dari hasil. Yang keempat, profesional dalam menjalankan tugas mendampingi proses belajar siswa. Dan yang terakhir, dapat memilih perangkat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang selanjutnya adalah hasil pembahasan. Perkembangan merupakan perubahan progresif dan kesinambungan yang dialami individu dari lahir sampai akhir hayatnya. Psikologis yaitu berkaitan dengan psikologi, yaitu sifat kejiwaan seseorang. Sedangkan psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa yang diamati melalui tingkah laku seseorang. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa perkembangan psikologis adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri individu sebagai hasil dari proses belajar dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan psikologi siswa. Tujuan mengetahui psikologi siswa ini bermaksud agar seorang guru dapat berhati-hati dalam mengajar anak didik.
tetap memperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan psikologi siswa yang berbeda. Terdapat beberapa manfaat berdasarkan penyelenggaraan pendidikan dengan psikologi perkembangan, yaitu membantu mengetahui dan memberikan respon yang tepat terhadap perilaku anak, serta memilih strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Pembagian fase perkembangan berdasarkan tinjauan psikologis membagi fase perkembangan berdasarkan kegoncangan yang dialami individu pada masa peralihan dari satu fase perkembangan ke fase berikutnya. Fase tersebut dibagi menjadi 3, yaitu fase anak awal dari 0 sampai 3 tahun, fase keserasian sekolah dari 3 sampai 13 tahun, fase kematangan dari 13 sampai 21 tahun. Mengenai peran dan urgensi psikologi belajar, yaitu peran guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Pengetahuan yang dimiliki guru juga harus bisa disalurkan kepada peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Guru juga dapat membantu memecahkan kesulitan belajar siswa agar mereka dapat semakin berkembang dan memiliki pengetahuan yang baik lagi dari sebelumnya. Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan yaitu bahwa guru harus mengetahui perkembangan peserta didik untuk dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didiknya, agar dapat memberikan dukungan yang tepat dan membantu peserta didik untuk mencapai potensi maksimal. Seorang guru juga perlu mengetahui tentang psikologi peserta didik karena psikologi memberikan wawasan tentang bagaimana siswa belajar, berpikir, dan berperilaku. Dengan pemahaman tentang psikologi, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif, mengelola kelas dengan lebih baik, dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Kesimpulan, yang pertama, bagi orang tua diharapkan untuk memberikan perhatian penuh kepada anak, terutama pada tahap perkembangan sosial, dengan memberikan dorongan, bimbingan, dan membantu anak untuk memiliki keterampilan sosial. Orang tua juga diharapkan berkonsultasi dengan guru mengenai masalah dalam perkembangan sosial anak. Yang kedua, bagi guru. Yang pertama, guru dapat memantau dan mengevaluasi perkembangan peserta didik secara berkala. Yang kedua, memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana peserta didik berkembang dari segi psikologi, kognitif, emosional, dan sosial. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa, kreatif, dan inovatif, agar siswa dapat termotivasi untuk belajar lebih giat. Baik, itulah hasil pembahasan dan penjelasan materi dari kelompok 2. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan saya. Jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.